Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan membahas manhwa yang cocok bagi kalian yang sudah bosan dengan alur cerita regresi maupun sistem. Mengisahkan putra pemimpin organisasi pembunuh bayaran terkuat di dunia yang tiba-tiba melarikan diri dari organisasinya, bahkan meninggalkan negaranya, dan menjadi murid pindahan di negara lain. Dan dengan bakat hebat yang diwarisi dari keluarganya, maka dia memutuskan mencapai puncak di dunia sekolah dengan menantang seluruh bos di sana. Namun hal itu tidaklah mudah karena seluruh bos di tiap sekolah saling berkaitan satu sama lain, bahkan membentuk tatanan baru di dunia kriminal. Cerita dimulai dengan seorang siswa yang menunjukkan wajah sangar sambil menyiapkan lesatan kedua tinjunya. Yang benar saja serangannya itu ditujukan pada seorang siswa lainnya dengan pukulan beruntun di sekujur tubuhnya. Walau hanya sekedar pukulan biasa, tapi saat mengenai titik vital maka akan menciptakan rasa sakit yang luar biasa. Murid si kacamata ini tidak berdaya dan dia hanya bisa menelan rasa sakitnya tanpa keinginan untuk melawan balik. Di saat yang sama seorang gadis yang sibuk memotret dirinya mengatakan kepada temannya agar tidak memukul Donggu karena suara ribut ini mengganggunya. Hanya saja mereka tidak peduli dengan terus memberi pelajaran kepada Donggu yang malang itu. Di sela itu Yong Seol yang merupakan bos kedua di kelas ini mengatakan rumor yang didengarnya terkait adanya anak baru di sekolah SMA Summon ini, di mana bos kelas 2 berserta anak buahnya dihajar ketika dia pergi mengambil tumis daging babi milik para siswa di kantin. Sosok ini adalah Kang Wok, bos peringkat pertama di kelas ini, dan menjawab jika mencuri tumis daging bukanlah sesuatu yang bisa dimaafkan, tetapi bos kelas 2 bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Di saat yang sama gadis ini mendekati temannya sambil menyuruhnya mematikan rokoknya karena dia ingin memperkenalkannya kepada semua pengikutnya jika dia adalah bos terkenal di sekolah SMA ini. Hanya saja Kang Wok menyuruhnya untuk tidak mengganggu dan gadis ini kesal karena teman sekelasnya bahkan sangat kasar pada seorang gadis secantik dirinya. Kemudian Yong Seol menanyakan hal apa yang akan bosnya lakukan kepada anak baru yang arogan tersebut karena baru sehari datang tapi sudah membuat onar. Jika dibiarkan begitu saja maka para murid bisa beranggapan jika mereka takut pada anak pindahan itu. Sementara itu pembulian yang dialami oleh Donggu masih berlanjut, bahkan orang itu memintanya membawa uang yang banyak besok agar tidak dihajar lagi. Lalu Kang Wok mengungkapkan jika dia tidak boleh turun tangan langsung secara terang-terangan karena hierarki antar para murid bisa berantakan dan langkah terbaik adalah menangkap murid pindahan itu lalu memberinya pelajaran di tempat yang sepi. Namun di tengah keributan di dalam kelas ini tiba-tiba saja perhatian mereka tertuju pada seseorang yang asing. Sosok itu adalah sang murid pindahan dan kedatangannya karena dia mendengar bos sekolah Summon berada di tempat ini. Sosok ini bernama Kim Do-yul dan tak punya waktu melawan sampah dengan hanya ingin menghadapi bos para murid. Kedatangannya membuat gadis ini terkesima akan kegantengan Do-yul yang mempesona. Pembuli ini tak menyangka murid pindahan berani datang ke sini dan akan menjadikannya mainan kedua seperti murid di tangannya. Akan tetapi saat selesai mengatakannya maka sebuah pukulan mengenai dagunya tanpa disadarinya. Donggu tak mengerti apa yang terjadi karena dia tak bisa melihat serangan, tapi tiba-tiba saja pembuli itu terjatuh. Aksi itu makin membuat gadis terpesona disebabkan Kim Do-yul seperti pahlawan. Walau Kang Wok masih santai, tapi Yong Seol sangat murka akan penghinaan ini.
Dia pun mengintimidasi si murid pindahan dengan mengatakan jika dia tidak tahu betapa berbahayanya membuat onar di kelas ini. Kim Do-yul terganggu akan ocehan itu murid di depannya dan dia baginya semua tempat di sekolah ini sama saja. Keangkuhan yang begitu sombong membuat Yong Seol kehilangan kesabarannya dan dia akan memberinya pelajaran. Lalu dia mendekat sambil memukul ringan dada Kim Do-yul sambil memberitahu jika dia sedang mencoba membuat onar di ruangan bos peringkat pertama dan hal itu sangatlah fatal. Namun intimidasi tersebut tidak mempan bagi Kim Do-yul, bahkan dia segera menangkap tangannya. Dalam waktu singkat Yong Seol berteriak kesakitan akan tangan miliknya yang terasa diremukan. Dengan santai Kim Do-yul menanyakan apakah bocah di hadapannya adalah bos di tempat ini dan rasa sakit yang tak tertahankan membuat Yong Seol tidak membenarkannya. Tanpa pikir panjang Yong Seol menunjuk ke arah Kang Wok yang sedang bermain game. Tingkah Yong Seol membuat Kang Wok kesal karena bocah itu malah berkhianat hanya karena rasa sakit seperti itu. Kemudian Kim Do-yul datang ke arahnya dengan tatapan menakutkan sambil melayangkan tangannya. Akan tetapi tamparan itu ditujukan kepada Yong Seol yang sudah berada dalam genggamannya. Satu serangan itu membuatnya tumbang tak berdaya. Para murid yang sering dibuli hanya tercengang akan kehebatan si murid pindahan. Setelah itu Kim Do-yul mendekati Kang Wok sambil menanyakan apakah dia bos sekolah ini. Kang Wok yang melihat ancaman tepat berada di depannya takkan diam saja dan dia akan segera menghajarnya. Hanya saja saat ingin berdiri sebuah pukulan mengenainya tanpa dapat dihindarinya. Satu tamparan tersebut membuat ponselnya melayang ditambah tubuhnya yang berayun di atas kursi. Meski begitu Kang Wok bukanlah orang yang lemah dan dia akan bertarung. Kang Wok merasa serangan si murid pindahan tak lebih dari tindakan seorang pengecut. Sambil menghindari tinju yang datang ke arahnya Kim Do-yul tak peduli posisi lawannya karena saat melihatnya datang Kang Wok seharusnya segera berdiri tapi dia malah sangat angkuh dengan tetap meremehkannya di tempat duduknya. Bagi Kim Do-yul, semua cara dalam pertarungan bukanlah sesuatu yang harus dipermasalahkan. Baginya pemenang adalah segalanya, karena tujuan dari pertarungan tak lain merupakan jalan mendekati kematian itu sendiri. Maka dari itu orang-orang yang bermain dalam permainan kematian ini harus bersiap menerima segala konsekuensinya. Walau Kang Wok merupakan salah satu dari murid terkuat, tapi di hadapan si murid pindahan dirinya hanyalah badut lemah. Dengan serangan itu maka Kang Wok terjatuh dan meninggalkan kursinya. Namun saat mencoba bangkit kembali maka sebuah tendangan diarahkan pada dagunya dengan sangat akurat. Serangan itu bahkan membuatnya terhempas hingga menghancurkan kaca jendela di kelas tersebut. Lalu Kim Do-yul berdiri di sana untuk beberapa saat seakan menunggu lawannya untuk berdiri kembali. Akan tetapi Kang Wok sudah tak sadarkan diri diiringi luka yang terus menetes. Sambil bergaya Kim Do-yul mengatakan agar para bocah di depannya tidak menyalahkan karena merekalah yang lemah dan jika ingin membalas dendam maka dia akan meladeninya dengan luka yang lebih buruk lagi. Pasca mengatakan hal tersebut Kim Do-yul pun meninggalkan kelas dan Donggu terus tercengang saking takjubnya. Tak hanya dia tapi gadis ini sangat mengagumi pesonanya yang luar biasa hingga menggetarkan hatinya. Beberapa saat kemudian Donggu datang mencari Kim Do-yul untuk memintanya mengurus para pembuli. Dengan wajah datar Kim Do-yul tak keberatan melakukannya, tapi berapa banyak Donggu ingin membayarnya. Donggu terus menatap karena dia beranggapan jika orang seperti Kim Do-yul memiliki hati yang baik.
Tapi kenapa dia malah menanyakan soal uang, padahal kekuatan besar berarti memiliki tanggung jawab besar dan Kim Do-yul hanya menyerang para pembuli menunjukkan dia memiliki rasa keadilan tinggi. Di tengah pembicaraannya itu gadis ini malah mengintip Kim Do-yul dari jauh. Lalu Donggu berteriak jika Kim Do-yul sangat kuat dan dia punya tugas untuk melindungi yang lemah. Hanya saja Kim Do-yul memintanya berhenti mengatakan omong kosong seperti itu karena membutuhkan kekuatannya, berarti dia harus membayarnya. Saat Kim Do-yul ingin pergi maka Donggu mencoba menghentikannya dengan memintanya mendengarkannya sebentar. Dia yakin jika Kim Do-yul juga melihatnya bagaimana orang-orang seperti dirinya sangat putus asa dan membutuhkan bantuannya. Bahkan banyak para murid yang berjuang tiap harinya dengan menahan rasa sakit akibat dibuli. Meski begitu mereka tetap akan berada di kelas dengan penampilan yang buruk. Saat guru melihat hal itu mereka hanya menatap lalu mengabaikannya seakan tak ada yang terjadi. Hal ini menunjukkan jika tidak ada yang bisa menolong mereka sehingga sekolah ini pantas disebut sebagai neraka yang kejam. Donggu pernah mencoba melaporkannya pembulian yang dialaminya serta murid lainnya, tapi tidak ada yang bisa menolongnya. Setiap hari dia dan murid lainnya terjebak dalam kegelapan tanpa cahaya sama sekali. Akan tetapi saat Kim Do-yul datang maka kegelapan itu mulai memunculkan sebuah cahaya. Donggu berusaha menarik simpati Kim Do-yul agar mau membantunya melalui kata-kata yang menyentuh hatinya. Akan tetapi cara itu tidaklah mempan bagi sosok seperti Kim Do-yul karena dirinya tidak memiliki hati selembut itu. Dia paham apa yang coba dikatakan oleh Donggu, tetapi dirinya juga butuh duit, bahkan memiliki masalahnya sendiri yang harus diurus. Ucapan itu membuat Donggu berpikiran buruk sekaligus mengingat pembulian yang menimpanya. Di mana para pembuli selalu meminta uangnya setiap hari dan Kim Do-yul mungkin saja dapat berubah seperti mereka. Saat memberikan uang maka dia akan selamat setelah beberapa kali dipukuli. Namun saat keesokan harinya hal itu kembali terulang dan untuk menghentikan pembulian yang dialaminya maka dia harus memberikan uangnya lagi. Semuanya hanya soal duit, tapi mereka juga memukulinya dan saat bosan mereka merampoknya berdalih untuk menghentikan pembulian itu. Donggu yang muak akan orang-orang yang selalu menginginkan duit, berteriak dan menanyakan apakah Kim Do-yul juga akan membelinya lalu meminta duitnya seperti mereka. Untuk menjawab pertanyaan itu maka Kim Do-yul menanyakan apakah dia pernah mendengar soal organisasi killer. Tanpa pikir panjang Kim Do-yul memberitahu jika ayahnya merupakan bos organisasi killer terbesar di dunia dan dia terlahir di tempat yang berbeda dari anak-anak pada umumnya. Beberapa saat yang lalu orang tuanya bercerai dan ayahnya selalu membuat ibunya menangis. Jadi dia dan adiknya kembali ke Korea tanpa rencana disebabkan muak akan masalah yang dialami orang tuanya. Tindakan tersebut membuat ayahnya sangat marah hingga memblokir semua rekening atas nama mereka berdua. Sebagai seorang yang tumbuh di dunia tergelap di dunia, maka dirinya ingin mencapai puncak negara ini dan salah satu masalahnya adalah duit. Donggu yang mendengar itu tak menyangka jika murid pindahan di depannya memiliki candaan yang benar-benar buruk. Karena dia membutuhkan bantuannya, maka Donggu akan memberikannya 50.000 won untuk setiap orang yang dikalahkannya. Tawaran itu seketika membuat langkah Kim Do-yul terhenti. Di sela itu Donggu merasa jika dirinya sebaiknya menaikkan tawarannya karena hal yang akan dilakukan oleh Kim Do-yul sangatlah berbahaya. Namun Kim Do-yul malah langsung menyetujuinya, sembari menunjukkan wajah datarnya.
Di saat yang sama gadis ini tak hentinya terpesona pada Kim Do-yul, bahkan tak hentinya memotretnya. Beralih pada malam hari di mana beberapa orang sedang membicarakan terkait kekalahan Kang Wok dengan murid pindahan. Orang ini adalah Ju Hyong sekaligus kapten klub judo di sekolah dan dia juga bahkan mendengar jika murid pindahan itu mengalahkan 3 orang sendirian. Lalu Judong yang merupakan wakil kapten di klub judo SMA Summon merasa sumber duit yang ditangani oleh Kang Wok nampaknya akan terpotong sementara waktu. Di saat yang sama Kim Do-yul dan Donggu telah berada di sana dengan mengamati mereka dari jauh. Donggu yang takut ketahuan memakai topeng kuda dan dia mengingatkan jika kedua bersaudara itu adalah bos asli tak seperti Kang Wok yang hanya bos celana untuk memberikan mereka uang. Kedua orang itulah yang mengendalikan pembulian dan untuk masuk atlet judo nasional maka mereka harus tetap menjaga nama baiknya di sekolah. Maka dari itu dia memanfaatkan Kang Wok untuk melakukan tindakan buruknya serta perkumpulan dana. Walau Donggu sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Kim Do-yul tak peduli dan dia hanya perlu mengalahkan mereka berdua sekarang juga. Yang benar saja gadis yang mengagumi Kim Do-yul juga berada bersama kedua bersaudara itu dan dia terus melihat wajah tampan Kim Do-yul. Lalu Judong penasaran yang dilihat oleh gadis itu dengan ingin melihatnya juga. Hanya saja dia menolaknya bahkan merasa terganggu akan asap rokok yang dihisapnya dan Judong sedikit kesal karena dia membiarkan gadis ini walau sangat tidak sopan disebabkan wajah cantiknya. Di tengah pembicaraan itu Kim Do-yul tiba-tiba saja berlari dengan menabrak wajah Judong dengan lutut miliknya. Alhasil dia terhempas dengan serangan telak itu walau tubuhnya besar. Satu serangan itu membuatnya pingsan secara menyedihkan. Sementara itu saudaranya yang melihat tindakan ini sangat marah. Tanpa pikir panjang dia menyerang dengan serangan untuk menangkap tubuh kecil di hadapannya. Akan tetapi Kim Do-yul bahkan tak melihatnya dan hal itu benar-benar membuatnya makin marah. Ju Hyong tak mengerti kenapa si murid pindahan itu sangat tenang seakan tidak sedang bertarung. Dia pun berpikiran jika murid pindahan itu mungkin saja memiliki teman untuk dipanggil membantunya. Hanya saja dalam sekejap mata dia tiba-tiba saja berada di sampingnya dengan tinju yang siap diluncurkan. Sekarang tinju milik Kim Do-yul telah berada di depan matanya dan hal itu sangatlah nyata. Walau dapat melihat serangan yang datang, tapi Ju Hyong tidak bisa menghindarinya. Setelah itu Kim Do-yul kembali menyerangnya dan kali ini dia mengincar titik vital lawannya. Tendangan itu mengenai sesuatu di dalam celananya, sehingga rasa sakit yang luar biasa tak terhindarkan. Ju Hyong hanya bisa berteriak sekuat tenaga tanpa bisa melakukan apapun saking sakitnya. Sosok seperti Kim Do-yul adalah seorang iblis bahkan dia tak memberikan waktunya kepada targetnya untuk bangkit. Sementara itu gadis ini merasa pusing karena terlalu banyak melihat ketampanan hari ini. Dia benar-benar merasakan cinta yang begitu besar terhadap Kim Do-yul. Sejak awal Kim Do-yul berniat menduduki puncak negara ini dimulai dengan mengalahkan semua anak-anak seusianya yang merupakan generasi selanjutnya di era dunia bawah. Meski dia menghajar seseorang karena keinginan Donggu, tapi hal itu tidaklah bertolak belakang dengan keinginannya karena para pembuli merupakan orang-orang yang nantinya menjadi generasi itu. Keesokan harinya saat ke sekolah Kim Do-yul diperlakukan bak seorang raja dengan memakai mahkota. Beberapa orang-orang lemah yang selalu dibuli mengangkatnya sambil membagikan selembar kertas pada orang-orang. Di sudut kertas itu bertuliskan jika Kim Do-yul akan menemukan siapapun yang berbuat jahat.
Tak hanya wanita tapi kadangkala lelaki pun akan sangat mengagumi ketampanan si murid pindahan. Kim Do-yul tak peduli akan apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang aneh yang bersamanya, lagian dia juga dibayar. Hanya saja dia merasa ada yang salah dengan bayaran yang diterimanya. Di mana dia sudah menghajar 4 orang, jadi seharusnya bayarannya lebih banyak. Namun Donggu tidak membenarkannya karena mereka hanya sepakat mengincar 2 bersaudara itu, tapi Kim Do-yul malah menghajar anak buahnya. Tapi Kim Do-yul tak peduli dan dia harus ikut dibayar saat menghajar siapapun dalam proses orang-orang yang ditargetkannya. Dia juga merasa jika jumlah itu seharusnya bukanlah masalah karena Donggu adalah anak orang kaya. Donggu pun berhenti dan menanyakan bagaimana Kim Do-yul mengetahui jika dia anak orang kaya. Dengan wajah datar Kim Do-yul menjawab jika semua orang di sekolah ini juga tahu jika orang tuanya sangat kaya. Lagi pula dia yang mendekatinya pertama kali dan dirinya hanya menerimanya disebabkan tak bertolak belakang dengan keinginannya. Jadi dia ingin Donggu memberikan bayaran yang ditawarkannya sesuai apa yang sudah disepakati. Donggu pun mengerti dan entah mengapa dia merasa sosok yang acuh seperti Kim Do-yul sangatlah keren. Sementara itu Yesol terus bertanya-tanya kepada temannya bagaimana bisa seseorang bisa setampan ini. Temannya membenarkan hal itu karena Kim Do-yul telah menghipnotis semua gadis untuk menatap fotonya. Hal itu membuat Yesol sangat kesal karena tidak boleh ada siapapun yang boleh menatap suaminya. Saat memalingkan wajah untuk melihat sekitarnya, siapa sangka semua gadis terus melihat foto serta membicarakan Kim Do-yul. Lalu Yesol yang dipenuhi amarah cemburu berteriak dengan meminta semua orang berhenti menatap suaminya. Tak hanya sekedar berteriak, tapi dia juga menghampiri semua orang sambil mengambil kertas yang ada di tangan mereka. Kemudian dia memberinya ancaman agar tidak melihatnya lagi jika tak ingin terluka. Di sela itu Minah yang merupakan temannya menunjukkan ponselnya disebabkan pesan yang baru masuk. Pesan itu berisi ajakan untuk ketemu, jika tidak maka orang itu akan membantai semua murid di sekolah ini. Beralih ke sisi lain di mana seorang murid dari sekolah Chonggil bernama Jang Ho sedang melakukan pembulian dengan menjadikan seorang murid sebagai kursinya. Sementara itu Donggu bersama Kim Do-yul berada di sana dan memberitahu jika targetnya sekarang ini adalah Jang Ho yang terkenal sebagai Raja Selatan di wilayah ini. Orang itu juga merupakan bawahan dari Jikol, sosok puncak di antara semua sekolah di wilayah ini. Tapi Donggu meminta Kim Do-yul tidak memikirkan sosok itu karena Jikol berada di tingkatan yang berbeda dan sekarang dia sebaiknya fokus pada Jang Ho. Jang Ho juga bukanlah lawan yang mudah karena dia 3 kali juara turnamen tinju amatir dengan fisik serta insting yang jauh melampaui orang biasa. Bahkan si kembar yang telah dikalahkannya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan Jang Ho. Hanya saja Kim Do-yul sudah ingin pergi dan Dogun memintanya untuk serius karena lawannya benar-benar sangat kuat. Dikatakan saat Jang Ho menandai seseorang, maka dia tak hanya memukuli tapi mempermalukannya dengan berbagai cara. Sosoknya bahkan dikabarkan sangat kejam dan orang yang pernah menjadi korban merasa kematian lebih baik dibandingkan disiksa secara terus-menerus. Donggu yang menyembunyikan identitasnya akan mengawasi pertarungan dan saat situasi tidak berjalan sesuai rencana maka dia akan segera melaporkannya kepada polisi. Hanya saja Kim Do-yul sudah menghilang disebabkan enggan mendengarkan ocehan Donggu yang tak berguna. Di saat yang sama Yesol telah tiba di sana untuk menemui Jang Ho.
Jang Ho sedikit kesal karena Ye Sol sangat lama meresponnya. Jika dia sedikit lebih cepat, maka teman-teman sekelasnya takkan terluka seperti ini. Lalu Ye Sol yang tanpa takut mengatakan jika mereka bukanlah temannya dan untuk apa dia memanggilnya. Kang Wok yang telah dihajar merasa jika Ye Sol tidak mengerti situasinya dan dia masih saja bersikap kasar. Jang Ho sudah lama menyukai Ye Sol dengan sikap kasarnya yang makin membuatnya tertarik. Tapi saat melihatnya dia juga selalu merasa kesal disebabkan Ye Sol selalu menatap seakan merendahkannya. Ye Sol yang mendengar itu tak mengerti apa yang dikatakan oleh Jang Ho dan kenapa dia memperlihatkan raut wajahnya yang menyeramkan. Lalu Jang Ho berdiri sambil mendekati Ye Sol yang masih saja bersikap spem di sana. Dia berjanji untuk membuat semuanya makin menarik dan akan menikmati parasnya yang cantik. Hanya saja kejadian tak terduga terjadi di mana sebuah botol melayang ke arahnya. Dengan refleks serta instingnya yang hebat, maka dia berhasil menghindarinya. Yang benar saja orang yang melemparnya adalah Kim Do-yul dan mengira dapat mengakhirinya dengan satu serangan namun gagal. Ye Sol yang melihat kedatangan pujaan hatinya tersipu karena Kim Do-yul tiba-tiba saja berada di tempat ini. Kedatangan seorang murid yang lancang padanya membuat Jang Ho bertanya siapa dirinya. Dengan santai Kim Do-yul menjawab jika dia adalah orang yang akan menghabisinya dan Ye Sol malah beranggapan jika Kim Do-yul datang untuk menolongnya. Namun Kim Do-yul penasaran kenapa gadis itu selalu berada di tempat yang ditujunya dan menyebutnya kebetulan tidaklah tepat. Sebagai orang yang pernah dihidup di dunia bawah yang kejam, Kim Do-yul merasa diawasi ditambah Ye Sol memiliki tatapan aneh. Yang benar saja dia langsung mencengkeram mulutnya sambil mengatakan jika Ye Sol mencoba merencanakan sesuatu maka dia akan menghabisinya, tapi Ye Sol yang terlanjur terpesona malah memohon untuk dihabisi. Sementara itu Jang Ho makin murka karena murid di depannya berani menyentuh gadisnya. Tanpa pikir panjang lagi dia melesat maju sambil menyiapkan tinjunya. Kang Wok yakin tinju itu adalah pukulan kejutan yang sangat cepat spesialis seorang petinju. Donggu yang mengamati dari jauh merasa panik karena Jang Ho seharusnya terlalu berlebihan untuk ditangani. Namun Jang Ho malah dikejutkan akan cairan yang terbang ke arahnya. Cairan itu membuatnya menghentikan langkahnya dengan memutuskan untuk menangkisnya sebelum mengenai wajahnya. Dia tak tahu cairan apa ini dan mulai menduga jika musuhnya sangat licik dengan memanfaatkan cairan kimia. Di sela itu Kim Do-yul menyerang dengan tendangannya sambil mengatakan sesuatu tentang dirinya. Di mana dia adalah tipe yang mudah terkejut dan saat itu terjadi maka dia biasanya meludahi musuhnya tanpa sengaja. Tendangan itu tak dapat dihindari oleh Jang Ho hingga memaksanya mundur beberapa langkah. Meski begitu dia belum tumbang dengan hanya merasa sakit. Lalu dia segera fokus dalam pertarungan sambil mencoba untuk menyelesaikan tinju yang gagal sebelumnya. Akan tetapi Kim Do-yul telah lebih dulu bereaksi dan sekarang dia menyerang dengan membawa kursi. Jang Ho segera meningkatkan kewaspadaannya meskipun harus mengorbankan tangannya, tapi hal itu lebih baik dibandingkan kursi menghantam kepalanya. Hanya saja serangan itu adalah tipuan belaka dan serangan sesungguhnya terletak pada tinjunya. Jang Ho yang tak menebak arah serangan ini terpaksa menelan rasa sakit. Dia menganggap jika murid asing yang menyerangnya benar-benar sangat licik dengan cara bertarung aneh. Hal ini makin membuatnya murka dan dia akan memastikan untuk menghabisinya hingga Kim Do-yul memilih untuk mati dibandingkan hidup.
Akan tetapi tinju pamungkas super cepatnya malah berhasil dihindari dengan mudah. Walau dia mencoba untuk yang kedua kalinya, namun hasilnya tetap saja sama. Setelah beberapa kali menghindari serangan, maka Kim Do-yul memutuskan untuk membalas serangan tersebut. Yang benar saja tinju Kim Do-yul tak dapat dihindarinya, padahal Jang Ho merupakan seorang petinju yang terbiasa menghindari pukulan. Walau Kim Do-yul belum memaksimalkan serangannya, tapi titik yang ditargetkannya cukup fatal. Jang Ho sendiri mengetahui jika rusuk kanannya mengalami dampak yang buruk. Dikarenakan belum mendengar suara retakan yang menunjukkan patahnya tulang rusuk itu, maka dia akan melakukan sesuatu. Siapa sangka Kim Do-yul mengambil kursi dan menghantamkan pada tulang rusuknya. Serangan itu membuat tulang Jang Ho patah hingga beberapa tingkat. Dengan tulang rusuk yang rusak, maka aliran pernapasan Jang Ho terganggu. Dia pun bertekuk lutut sambil menahan rasa sakit yang luar biasa menyiksanya. Di sisi lain Donggu sedang menunggu momen di mana Kim Do-yul memberikan ancaman dan akan menghabisi Jang Ho saat melihatnya membuli seseorang. Hanya saja Kim Do-yul melupakan ucapan yang diajarkan oleh Donggu. Maka dari itu Kim Do-yul mengancam akan menghabisi Jang Ho serta orang-orang di sekitarnya, bahkan keluarganya jika dia menyentuh siswa lemah lagi. Dia akan memastikan semua yang terlibat dengan Jang Ho akan mati tanpa pandang bulu. Walau ucapan ini bukanlah ancaman yang diajarkan oleh Donggu, tapi Kim Do-yul malah mengeluarkan ancaman yang lebih menakutkan. Sementara itu Yesol tak hentinya terpesona karena menganggap Kim Do-yul berjuang untuknya. Dia harus segera memalingkan wajahnya karena jika terus melihat ketampanan Kim Do-yul, maka Yesol merasa dirinya akan pingsan. Keesokan harinya terlihat seseorang yang dimasukkan ke dalam samsat tinju dan dihajar habis-habisan di sana. Sosok yang melakukannya telah mendengar kabar yang menarik tentang sekolah Sumen. Dia tak menyangka jika Jang Ho akan kalah dari orang-orang lemah dari sekolah SMA Summon, bahkan sampai dirawat di rumah sakit. Sejak dahulu SMA Summon hanya diisi oleh orang tak berguna, tapi kenapa mereka berani memberontak dengan mengusik tatanan yang sudah ada? Orang ini bernama John Bin dan dia merupakan peringkat 4 dari SMA terkuat di kota ini. Tanpa menunggu lama dirinya akan pergi menghabisi para anak-anak di SMA Summon. Yang benar saja John Bin telah mengumpulkan para bos di sekolah Summon yang dipimpin oleh Kang Wok. Sebagai peringkat 4 dari SMA Ilgeyong, maka Jun Bin ingin meluruskan sesuatu terkait kabar yang beredar. Saat dia menanyakan apakah semuanya sudah berkumpul, maka Kang Wok segera menjawabnya. Akan tetapi John Bin mengenali para bos di sekolah Summon dan dia melihat ada yang tidak hadir. Kang Wok pun membenarkannya di mana bos kelas 2 beserta anak buahnya masih di rumah sakit setelah mencuri babi tumis di kantin. Tak hanya mereka, tapi kedua si gemuk bersaudara pun tidak hadir dengan nasib yang sama, yaitu berada di rumah sakit. Setelah mendengar hal itu John Bin merasa jika para bos di SMA Summon mencoba mempermainkannya dengan meremehkan panggilannya. Tanpa pikir panjang dia menyerang Kang Wok dengan mendaratkan tinju pada perutnya. Bin mengatakan jika dia tak menerima pembangkangan serta alasan yang tidak masuk akal. Kang Wok benar-benar berada di situasi yang buruk, padahal dia sudah datang tapi diperlakukan seperti ini. Saat John Bin ingin memukulnya, maka Kang Wok menegaskan alasan mereka tidak datang disebabkan si murid pindahan. Mereka semua telah dihajar, bahkan kejadian baru-baru ini pun disebabkan oleh murid pindahan tersebut.
Jeonbin yang mendengar itu sangat marah dan ingin segera bertemu dengan murid yang Kang Wok maksud. Sementara itu di dalam kelas Yesol terus melihat rekaman Kim Do-yul yang begitu tampan. Bahkan saat makan pun dia sangat tampan dan mempesona. Saat dia merekamnya maka Kim Do-yul menyadarinya dan segera berdiri ke arahnya sambil menanyakan dirinya berasal dari grup apa dan apakah ingin dihabisi. Yesol yang mendengar ucapan itu menganggapnya sebagai perkataan yang romantis tanpa mengetahui makna sebenarnya. Di saat yang guru mereka menanyakan kepada semua siswa akan siapa di antara mereka yang ingin mendaftar sebagai anggota klub penggemar film. Baik Yesol dan temannya pun mengangkat tangan mereka untuk bergabung. Tak hanya mereka berdua, tapi semua murid pun ingin bergabung. Hal ini membuat Yesol kesal karena menganggap murid lain tidak cocok dengan klub penggemar film tersebut. Baginya hanya dia dan Kim Do-yul yang pantas di sana agar mereka bisa bersama. Saat melihat Yesol marah, maka mereka semua menurunkan tangannya, kecuali Minah teman dekatnya. Sementara itu Kim Do-yul terus memikirkan asal grup yang dimasuki oleh gadis yang selalu memperhatikannya. Dia yakin Yesol berasal dari grup killer disebabkan tatapannya sangat aneh. Walau ayahnya mengirim seorang gadis untuk mengawasinya, tetap Kim Do-yul tidak pernah melihatnya di dalam organisasi. Lalu Donggu menanyakan klub yang dimasuki oleh Kim Do-yul, dan ternyata dia bergabung di klub anime. Hal itu membuatnya sedikit kesal karena klub anime terdapat sekumpulan gadis yang lucu. Tak hanya di dalam kelas, tapi Donggu menganggap Kim Do-yul bahkan ingin melahap semua gadis. Di saat yang sama Kang Wok baru saja tiba dengan membawa Jeonbin untuk menemui si murid pindahan. Tanpa basa-basi lagi Jeonbin mendekati Kim Do-yul dengan wajah yang sangat meremehkannya. Kim Do-yul yang masih berbicara dengan Donggu merasakan adanya bahaya. Dia pun berdiri dan tingkah itu membuat Donggu terkejut karena Kim Do-yul bersikap aneh. Lalu dia berlari secara tiba-tiba ke arah Kang Wok dan yang lainnya. Kang Wok paham jika Kim Do-yul adalah orang gila, tapi siapa sangka dia akan langsung menyerang terlebih dahulu seperti ini tanpa peduli pada lawannya. Tak hanya dia tapi Jeonbin pun ikut terkejut, tapi cara seperti ini takkan mempan karena dia bukanlah amatir. Dia pun mengangkat kedua tinjunya sambil mengatakan akan dirinya yang mengakui keberanian bocah di hadapannya dan dia akan membuatnya tak bisa berjalan lagi. Saat Kim Do-yul sudah berada dalam jangkauannya maka Jeonbin melesatkan tinju miliknya, namun hal itu dapat dihindari. Untuk kedua kalinya dia terkejut disebabkan tinju cepatnya malah gagal. Tapi pada serangan selanjutnya maka dia takkan membiarkannya meloloskan diri lagi. Akan tetapi dia kembali gagal padahal Jeonbin sudah memaksimalkan kecepatan terbaiknya. Kim Do-yul menghindari serangan beruntun itu dengan cara berputar ke arah bawah. Setelah itu dia kembali berlari tanpa peduli Jeonbin yang menyerangnya. Jeonbin yang diabaikan begitu saja tak mengerti seakan dia dianggap bukanlah siapa-siapa. Yang benar saja alasan Kim Do-yul berlari disebabkan kembali bertemu dengan Yesol. Dia benar-benar mengira jika Yesol adalah orang kiriman ayahnya maupun musuh dari organisasinya karena mereka selalu saja bertemu. Yesol pun berteriak dengan penuh cinta karena tak menyangka suaminya akan datang untuk melihatnya. Jantung Yesol seakan ingin meledak atas perlakuan yang dianggapnya romantis, tapi Kim Do-yul malah mengatakan jika Yesol selalu saja membuatnya kesal. Dia mempertanyakan apakah ayahnya yang menyuruhnya untuk mencoretnya bahkan mengoleksi fotonya.
Yesol makin salah paham disebabkan Kim Do-yul tiba-tiba saja berbicara soal ayahnya. Dia mengira jika Kim Do-yul sangat tidak sabaran karena langsung bercerita pada ayahnya tentang mereka berdua. Di sela itu John Bin sangat marah karena tinjunya benar-benar telah dihindari. Dia menganggap kegagalan itu pastinya hanyalah sebuah kebetulan dan kali ini dia pasti akan menghajarnya. Namun dia gagal kembali padahal perhatiannya tertuju pada gadis di bawahnya. Kim Do-yul pun berdiri sambil mengatakan jika dia sudah memberikan kesempatan agar si botak jelek di hadapannya melarikan diri. Tapi sekarang meski dia memohon maka dirinya takkan memaafkannya. John Bin yang mendengar itu makin marah dan dia langsung saja menyerang dengan tinju terbaiknya. Akan tetapi serangannya kembali gagal padahal tinju ini sudah menghabisi banyak musuhnya. Semua serangan dihindari dengan tipis seakan Kim Do-yul dapat menebak arah serangan yang datang padanya. Tinju dari sisi kanan maupun kiri serta atas terus dihindarinya. Semua tinju John Bin hanya difokuskan untuk melumpuhkannya, tapi tak ada satu pun yang berhasil. Setelah cukup lama menghindar, maka Kim Do-yul memutuskan untuk membalas serangan itu. Akan tetapi saat ingin melakukannya tiba-tiba saja guru datang menghentikannya. Guru ini adalah seorang pengawas dan dia mempertanyakan kenapa ada murid siswa lain di sekolah ini. John Bin pun memutuskan untuk pergi dan dia menganggap bocah di hadapannya sangat beruntung. Jika tak ada guru, maka dia pasti akan menghajarnya hingga tak bisa berjalan lagi. Tapi semua ini belum berakhir dan dia akan menunggunya sampai sepulang sekolah. Lalu dia berbalik bersama dengan kedua anak buahnya. Di saat itulah kejadian yang tak pernah terpikirkan oleh semua orang terjadi di mana Kim Do-yul malah menyerang meskipun ada guru di sana. Situasi menjadi mencekam dengan keheningan yang membingungkan semua orang. Kim Do-yul menegaskan jika dirinya bukanlah tipe orang yang suka diancam dan saat seseorang mencoba melakukannya, maka mereka harus menyelesaikannya sekarang juga. Satu serangan telak itu membuat John Bin tergeletak tak berdaya di lantai. Di sela itu Kang Wok menggigit jarinya dikarenakan pemandangan yang sangat buruk. Semua orang mengetahui memukul bagian kepala seseorang sangatlah berbahaya, tapi Kim Do-yul baru saja melakukannya seakan dia tak peduli pada nyawa lawannya. Donggu bahkan ikut panik karena menganggap Kim Do-yul sudah melewati batas, bahkan dia melakukan hal keji itu pada peringkat keempat SMA Ilgeong yang menguasai kota ini. Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat seseorang yang dipenuhi tato sedang menuangkan air panas pada orang yang diikatnya. Orang itu terus menggeliat kesakitan, tapi dia juga tidak bisa berteriak disebabkan mulut yang tertutup. Sosok yang melakukan hal ini merasa telah dikhianati karena dirinya sudah memberikan dua orang di dekatnya makanan serta tempat tinggal, tapi mereka malah mencoba kabur. Sekarang dia harus memberikan mereka pelajaran agar tak berani membantah lagi. Dia meminta gadis ini tetap membuka matanya, dan jika dia mencoba menghindar, maka dirinya akan mencongkel matanya sekarang juga. Namun tindakannya terhentikan oleh seseorang yang tiba-tiba saja menelpon. Sosok ini adalah Kusan sekaligus peringkat kedua SMA Ilgeong dan dia baru saja mendapat kabar tentang John Bin. Di negara ini terdapat 12 orang yang paling berpengaruh dalam dunia bawah. Mereka adalah orang-orang yang dikatakan sebagai puncak dan salah satunya hanyalah anak sekolah dan Kim Do-yul telah menyentuh SMA Ilgeong di mana orang tersebut berada.
Meski mendengar nama hebat mereka dari Donggu, tapi Kim Do-yul hanya menganggap mereka cuma preman biasa yang kebetulan lebih kuat dari kebanyakan preman lainnya. Karena memukul seseorang secara langsung di depan guru pengawas, maka Kim Do-yul dihukum untuk membersihkan lantai 2 sekolah untuk beberapa hari. Donggu tak mengerti kenapa Kim Do-yul selalu meremehkan lawan dan sekarang dia mengganggu salah satu dari berandal nasional dan hal ini sudah di luar dari rencana. Mereka juga sangat terkenal akan kekejamannya, tapi Kim Do-yul tetap beranggapan mereka hanyalah preman biasa dan apakah mereka pernah memotong tangan maupun kaki lawannya dalam pertarungan. Jika Donggu tetap mengomel seperti ini, maka Kim Do-yul lebih memilih berhenti dan akan mencari pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu dia menyuruh Donggu untuk pergi karena dia seperti seorang pengecut dan jangan mengganggu masa hukumannya untuk membersihkan lantai 2 sekolah. Donggu pun pulang lebih dulu dan dia merasa berhenti mengurus para pembuli akan lebih baik disebabkan Kim Do-yul bisa saja dalam bahaya. Baginya Kim Do-yul adalah murid pindahan sehingga tak mengetahui apapun tentang 12 berandal nasional yang sangat ditakuti. Di sela itu dia teringat kejadian baru-baru ini di mana seseorang datang sambil memukul kepalanya. Namun saat melihat Kim Do-yul yang baru saja tiba, ekspresi wajahnya berubah menjadi ketakutan. Dia teringat akan sebuah gambar yang beredar di mana Kim Do-yul adalah menghukum para penjahat. Untuk pertama kalinya Donggu menjalani hari terbaiknya dalam sekolah tanpa mengalami pembulian. Dia bahkan berbincang dengan para anak yang selalu dibuli sepertinya dan pergi ke kantin bersama untuk kepentingannya sendiri bukan disuruh orang lain. Saat jam olahraga, maka dia akan memakai baju seragam olahraganya dan bergabung dengan yang lainnya. Tak hanya itu, tak ada permen karet maupun paku di atas kursinya. Semua itu berkat Kim Do-yul, tapi di sisi lain dia juga merasa bersalah karena permintaannya untuk menghajar para pembuli membuat Kim Do-yul yang polos dalam bahaya. Di saat yang sama seseorang datang sambil merangkulnya karena dia ingin berbincang. Yang benar saja orang itu adalah anak buah Jeonbin dan dia sedang mencari Kim Do-yul untuk membalas dendam atas serangan pengecutnya. Sambil berlutut Donggu memberitahu jika dia tak mengetahui di mana Kim Do-yul berada. Ucapan itu membuatnya mendapatkan masalah yang serius dengan dihajar. Lalu Jeonbin menyuruhnya untuk segera menelepon dan datang ke tempat ini. Sambil menyumbat hidungnya yang terluka, Donggu pun melakukannya. Akan tetapi yang diteleponnya bukanlah Kim Do-yul, melainkan kantor polisi. Hal itu membuatnya dihajar tanpa henti dan Donggu hanya berusaha melindungi kepalanya. Di sisi lain Kim Do-yul sedang melakukan interview di sebuah toko untuk mendapatkan pekerjaan paruh waktu, tapi si pemilik toko merasa kebingungan karena Kim Do-yul mengatakan hobinya merawat senjata dan dia mahir dalam melempar sertifikat serta membuat orang bertekuk lutut di hadapannya. Pemilik toko ini cukup mengagumi wajah tampan Kim Do-yul yang bisa menarik perhatian para pengunjung wanita, tapi dia merasa ada yang tidak beres dengan otaknya. Di saat yang sama seorang pelanggan komplain karena menemukan sesuatu yang hitam di dalam makanan mereka, bahkan menganggapnya sebagai kecoa. Tak sedikit orang yang terkejut, tapi di antara mereka ada juga yang mengetahui jika yang hitam itu adalah zaitun. Pemilik toko pun menanyakan kenapa orang itu selalu saja melakukan hal yang sama berulang kali dengan alasan seperti itu. Karena orang itu marah-marah, maka pemilik toko ini tidak berani menanggapinya lebih lama, bahkan akan memberikannya uang ganti rugi 3 kali lipat.
Sementara itu Kim Do-yul mulai beranjak pergi karena dia tak memiliki alasan untuk tinggal setelah ditolak bekerja. Hanya saja saat lewat dia malah menyenggol bahu orang itu. Pria ini pun terlihat sangat marah, bahkan melototinya dengan tatapan menakutkan. Dengan wajah datar Kim Do-yul menanyakan kenapa si gemuk di depannya menatapnya seperti itu. Di sisi lain anak buah Jeonbin telah mengecek ponsel milik Donggu, tapi dia benar-benar tak memiliki nomor Kim Do-yul, padahal mereka selalu bersama. Jeonbin makin kesal dan dia memutuskan untuk pergi ke gerbang utama sekolah saja untuk menunggunya. Mereka pun meninggalkan Donggu setelah menghajarnya begitu saja. Sementara itu Kusan yang merupakan peringkat kedua dalam sekolah terkuat di kota ini menanyakan kepada anak buahnya apakah pengumpulan dana berjalan dengan baik. Si peringkat kelima pun menjawab jika semuanya berjalan dengan baik, bahkan dia menyuruh anak buahnya untuk membeli makanan yang banyak untuk dinikmati. Yang benar saja Kusan berpapasan dengan Kim Do-yul dan ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun keduanya hanya saling melewati begitu saja tanpa adanya sepatah kata pun. Siapa sangka Kusan dan anak buahnya menuju ke toko makanan untuk melihat orang yang membeli makanan karena tak kunjung datang. Akan tetapi pemandangan menyedihkan ini membuatnya sangat marah di mana orang-orangnya telah dihajar. Dia pun menatap semua orang yang ada di tempat ini, tapi dilihat dari reaksinya maka mereka bukanlah pelakunya. Jika orang-orang mengetahui tentang sekolahnya, maka di dalam kota ini tidak ada yang berani menyentuh orang-orangnya, tapi sekarang sudah sangat berbeda. Lalu dia teringat pada Kim Do-yul yang berpapasan dengannya. Di mana di baju bocah itu memiliki bekas makanan menunjukkan jika dia adalah pelakunya. Tanpa pikir panjang lagi dia berteriak sambil meminta semua bawahannya untuk segera membawa murid SMA Summon yang baru berpapasan dengannya sekarang juga. Sementara itu Kim Do-yul terus memikirkan uangnya yang hampir tak tersisa dan mencari pekerjaan sangatlah merepotkan. Di sana dia bertemu dengan Donggu dan alasannya datang bukanlah tanpa sebab. Dia mendengar jika Kim Do-yul sedang melakukan interview dan dia datang untuk berjaga-jaga, tapi melihat dirinya baik-baik saja cukup melegakan. Dengan wajah datar Kim Do-yul tak mengerti kenapa Donggu mengkhawatirkannya padahal dia sendiri dalam keadaan yang buruk. Di saat yang sama anak buah Kusan telah tiba dan langsung menghampiri Kim Do-yul. Pria ini pun memperkenalkan dirinya sebagai peringkat kelima dari sekolah terkuat di kota ini dan dia memintanya segera datang. Namun Kim Do-yul malah mengabaikannya sehingga pria ini menjadi murka. Lalu Kim Do-yul berbalik sambil menanyakan apakah bayaran untuk menghajar para preman masih berlaku. Donggu pun tersenyum dan membenarkannya karena merasa Kim Do-yul sudah cocok untuk pekerjaan seperti ini. Pria ini pun menyerang secara tiba-tiba disebabkan muak diabaikan begitu saja. Akan tetapi dia malah disambut dengan minuman Kim Do-yul yang dilemparkan ke wajahnya. Setelah melakukan lemparan itu maka Kim Do-yul segera menangkapnya untuk membantingnya. Dengan teknik serta kekuatan yang memadai maka Kim Do-yul berhasil menjatuhkannya dengan sangat mudah meskipun orang itu bertubuh besar. Tak hanya sampai di situ saja dia pun akan memukulinya secara brutal. Dengan posisi ini maka orang ini tak dapat bereaksi selain menerima serangan yang datang ke arahnya. Dia terus dihajar hingga tangannya berhenti bergerak. Rekan yang bersama orang itu mulai ketakutan karena tak menyangka bosnya akan kalah. Seharusnya tak ada seorang pun murid lain yang berani melawan murid sekolah terkuat di wilayah ini karena konsekuensinya adalah hidup mereka sendiri.
Tapi sekarang mereka bertemu dengan murid yang tidak peduli pada aturan tersebut tanpa ragu dan rasa takut. Saat Kim Do-yul melihat mereka, maka dua orang ini makin ketakutan. Kim Do-yul tak ingin melepaskan mereka karena dua orang itu seharusnya dapat memberikannya bonus dalam pekerjaannya. Setelah selesai menghajar ketiga orang itu, maka mereka berdua pun makan bersama. Lalu Kim Do-yul mengungkapkan jika dia ingin bayaran sebanyak 5 juta won dan hal itu sangat mengejutkan Dong-gu karena jumlah tersebut cukup fantastis. Namun Kim Do-yul tidak memintanya begitu saja, di mana dia akan menghancurkan sekolah terkuat di wilayah ini yang dipimpin oleh salah satu dari 12 berandal nasional yang pernah dikatakan oleh Dong-gu. Seketika Dong-gu tertawa karena dia belum pernah mendengar lelucon selucu ini, bahkan membuat perutnya sakit akibat tawa. Lalu Dong-gu menanyakan kenapa Kim Do-yul membutuhkan duit sebanyak itu dan Kim Do-yul menjawab jika dirinya sudah pernah mengatakan alasannya. Meski begitu Dong-gu tetap merasa jika Kim Do-yul hanya bercanda terkait ayahnya yang merupakan pemimpin organisasi killer terbesar di dunia. Kemudian Kim Do-yul juga penasaran kenapa Dong-gu selalu dihajar seperti itu dan apakah orang tuanya tidak bertindak padahal dia sangat kaya. Sambil tertawa Dong-gu enggan membahasnya di sana orang tuanya sedang berpergian di negara lain untuk urusan pekerjaan. Dikarenakan sudah larut malam maka Kim Do-yul beranjak untuk pulang. Di saat yang sama dia kembali bertemu dengan Yesol dan ini adalah pertemuan yang tak terduga. Sementara itu Kusan yang muak menunggu anak buahnya tidak kunjung datang kini menemukan mereka yang tergeletak tak sadarkan diri pasca dihajar. Dilihat dari keadaan ketiga anak buahnya, maka mereka harus menjalani perawatan di rumah sakit. Kusan pun berteriak dan meminta anak buahnya memanggil Kang Wok karena dia pasti mengetahui siapa bocah yang berani menyentuh kelompoknya. Kang Wok yang baru saja mendapat pesan sangat panik karena dia selalu saja dilibatkan atas kegilaan yang dilakukan oleh Kim Do-yul. Di wilayah ini SMA Ilgeong merupakan tempat di mana para anak-anak bermasalah berkumpul dan catatan mereka membuatnya tidak bisa masuk ke sekolah pada umumnya. Saking hancurnya sekolah itu, maka murid secara terang-terangan merokok di hadapan gurunya. Bahkan guru di sekolah ini tidaklah normal di mana mereka akan menerima sogokan atas tindakan ilegal para muridnya. Menurut rumor kepala sekolah Ilgeong dulunya adalah seorang gangster yang menakutkan. Namun di antara semua murid terdapat seseorang yang paling kejam dan merupakan salah satu dari berandal nasional. Sosok itu bernama PG dan dialah yang menyatukan semua murid terburuk di sekolah Ilgeong dengan kekuatan mutlaknya. Dengan kepemimpinannya, maka dia mengumpulkan uang secara ilegal yang ekstrim. Dimulai dengan pencurian uang maupun berbagai macam penipuan. Semua kejahatan selalu melibatkan dirinya dan dia adalah wujud dari iblis kejahatan itu sendiri. Tak hanya sekedar menguasai dan mendominasi, tapi PG juga dirumorkan sangat kejam bahkan tak segan menghabisi musuhnya. Dong-gu terus mengingatkan terkait lawan yang ingin dihadapi oleh Kim Do-yul, tapi dia tetap saja tidak berubah pikiran. Kim Do-yul juga bukan orang yang ingin bertarung secara terhormat, karena kemenangan adalah segalanya, bahkan dia membawa senjata yang berisikan peluru karet dan jika ini adalah dalam organisasi ayahnya, maka dia pasti membawa senjata asli. Meski Kim Do-yul terus mengatakan hal terkait organisasi tempatnya berasal, tapi Dong-gu tetap menganggapnya sebagai candaan dan dia juga mengingatkan jika polisi sudah tak peduli laporan apapun tentang sekolah Ilgeong.
Namun Kim Do-yul merasa hal itu lebih baik karena tak ada yang akan menghentikannya menghajar mereka semua. Saat melihat seorang murid dari sekolah Il-geong, maka Kim Do-yul menanyakan apakah salah satu dari mereka adalah PG. Murid ini tak menyangka anak-anak dari sekolah rendahan berani datang bahkan menyebut nama sosok terhormat dengan lancang. Namun Kim Do-yul tidak datang untuk basa-basi dan dia langsung menembak salah satu dari mereka. Hal itu membuat temannya panik karena orang gila mana yang datang dengan senjata aneh ke sekolah ini. Dia pun langsung menyerang sebelum Kim Do-yul menembaknya. Akan tetapi usaha itu gagal oleh Kim Do-yul yang segera menyambutnya dengan kaki miliknya. Setelah itu dia memegang ujung senjatanya untuk memukul murid itu. Tanpa ampun Kim Do-yul melayangkan serangan pada bahunya. Tak hanya sekedar pukulan biasa, tapi pukulan itu merusak tulang selangkangannya. Saat murid itu mencoba bergerak lagi, maka Kim Do-yul menembak kakinya. Murid ini terus berteriak kesakitan akan tulang bahu serta kakinya yang patah. Lalu hal yang lebih menakutkan di antara kedua serangan itu adalah senjata Kim Do-yul yang sudah berada di depan matanya. Dengan penuh intimidasi Kim Do-yul menanyakan di mana PG. Sementara itu John Bin yang berada di dalam sekolah masih merasakan sakit pada kepalanya disebabkan serangan Kim Do-yul. Di sana dia menerima setoran dari tiap kelas sebagai uang keamanan. Namun John Bin sangat terganggu akan suara ribut yang terjadi di luar. Di saat itulah anak buahnya datang dan melaporkan ada sesuatu yang gawat telah terjadi. John Bin mengira jika bosnya tiba-tiba saja datang tanpa pemberitahuan hingga anak buahnya panik. Namun murid ini tidak membenarkan hal tersebut karena murid dari sekolah SMA Summon yang menyerangnya malah datang. Ucapan itu mengejutkan John Bin sekaligus membuatnya murka karena Kim Do-yul datang sendiri menggali kuburannya. Di sisi lain Kusan yang menginterogasi Kang Wok terkait keberadaan Kim Do-yul mendapatkan sebuah telepon. Dia tampak sangat marah disebabkan bocah yang dicarinya malah datang membuat onar di sekolahnya. Kang Wok yang telah dihajar tak mengerti kenapa dia harus diperlakukan seperti ini padahal dia tak punya hubungannya dengan si murid pindahan. Semua murid yang dilalui oleh Kim Do-yul berakhir dengan mengenaskan. Mereka semua tergeletak hingga tak sadarkan diri. Di saat yang sama John Bin telah tiba bersama dengan anak buahnya. Dia belum pernah melihat bocah gila sepertinya yang datang menyerang di tempat yang ditakuti seluruh sekolah lainnya.